Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harapkan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang gagal bayar pinjol, apa saja resikonya, apa saja yang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya ketika Anda mulai ditagih oleh DC pinjaman online. Nah, di video kali ini siapa di antara teman-teman yang masih menerima penagihan dari DC pinjol yang berbentuk WhatsApp atau SMS atau email ataupun di telepon setiap menit, setiap detik, setiap jam oleh DC pinjaman online? Nah, jika hal ini terus berlangsung, terus terjadi dan Anda ketika merespon pertama kali penagihan dari DC pinjol ini dengan cara selalu membaca WhatsApp yang dikirimkan DC pinjol, selalu membuka dan membaca email, selalu membaca SMS, dan kadang mungkin telepon yang dikirimkan oleh DC pinjol juga selalu Anda angkat. Jika hal ini terjadi, maka kemungkinan besar Anda selamanya akan selalu diliputi kepanikan, kecemasan, ketakutan. Ketika ada bunyi dering telepon, langsung wajah Anda memerah. Anda pasti sudah berpikir bahwa itu dari DC pinjol. Ketika ada WhatsApp masuk, Anda penasaran, terus dilihat, dibaca isi WhatsApp-nya. Ketika ada email juga Anda selalu baca dan selalu lihat apa isi dari email tersebut. Jika hal ini terjadi, maka Anda berpotensi akan digiring oleh DC pinjol untuk melakukan gali lubang tutup lubang. Anda akan berpotensi untuk menjual aset-aset Anda. Seperti yang dulu sudah pernah saya alami ketika saya mulai telat bayar satu hari di satu pinjol, itu kan setiap jam, setiap menit itu telepon, chat WhatsApp, email dari DC pinjol itu tidak berhenti. Dari mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu dikirim chat WhatsApp, terus ada yang nelpon langsung. Nah, itu kata-kata di chat WhatsApp itu bervariasi. Yang menyebutkan nama aplikasinya itu kata-katanya masih wajar dan hanya mengingatkan. Tetapi ketika ada chat WhatsApp yang tidak menyebutkan nama aplikasinya, disitulah muncul kata-kata luar biasa kasar, kata-kata menekan, ada yang mencaci maki, ada yang menghina, itu bervariasi. Nah, jika hal itu terus-terusan terjadi dan selalu dibaca, selalu direspon, maka saat itu saya akhirnya terjebak gali lubang tutup lubang. Karena tadinya saya berusaha menjadi orang baik, saya berusaha menjaga skor kredit, saya berusaha agar data-data saya tidak masuk slik OJK, saya berusaha waktu itu menjadi orang yang selalu membayar hutang. Nah, dengan seperti itu ternyata hutang pinjol lain cerita, beda dengan hutang-hutang yang lainnya. Kalau terus-terusan dibayar hutang pinjol, apalagi cara membayarnya dengan cara membuat hutang baru, dengan cara gali lubang tutup lubang, maka berpotensi semua utang tersebut tidak akan pernah selesai sampai kapanpun dan akan terus berkembang, akan terus banyak. Itulah yang diinginkan oleh pinjol. Anda terjebak dalam gali lubang tutup lubang dan berpotensi Anda akan dimiskinkan oleh pinjol tersebut. Anda akan terus-terusan membayar karena Anda selalu berusaha menjadi orang baik, selalu menjaga skor kredit. Padahal dengan seperti itu hidup Anda akan hancur selamanya. Apalagi gali lubang tutup lubang, membayar hutang dengan meminjam lagi, mencari dana talangan. Karena itu memang sengaja dilakukan oleh pinjol, dihadirkan debt collector untuk melakukan penekanan dan penagihan pada Anda. Jika tercipta ketakutan pada diri Anda, maka Anda berpotensi akan bergali lubang tutup lubang, akan mencari dana talangan kemanapun. Hilang rasa malu meminjam ke teman, hilang rasa malu meminjam ke saudara, meminjam ke leasing, menggadaikan surat-surat berharga Anda, menggadaikan tanah Anda, menggadaikan kendaraan Anda. Itu pasti terjadi ketika Anda mempunyai hutang di pinjaman online dan setelah Anda terus-terusan berusaha membayar hutang di pinjol tersebut, karena kepanikan Anda, hutang Anda itu tidak akan pernah selesai sampai kapanpun dan selamat Anda akan dimiskinkan oleh pinjaman online. Nah, makanya buat teman-teman semuanya yang saat ini masih nerima chat WhatsApp, email, SMS, atau telepon dari DC pinjaman online, jika Anda dalam situasi kesulitan ekonomi dan tidak mampu lagi membayarkan hutang pinjol tersebut, yang harus Anda lakukan sudah berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali saya sampaikan pada Anda, putus komunikasi Anda dengan pinjaman online atau dengan debt collector pinjol tersebut. Nah, bagaimana caranya, Bang? Dari awal juga saya sudah bilang, segera ganti nomor handphone Anda,
segera ganti WhatsApp Anda, segera ganti email Anda, ganti media sosial Anda semuanya, lalu Anda lakukan reset HP ke setelan awal, ke setelan pabrik. Nah, dengan seperti itu maka teror yang dikirimkan oleh DC pinjol melalui chat WhatsApp, melalui email, melalui SMS, melalui telepon akan berhenti. Dan hutang Anda walaupun 1 miliar, 500 juta, 100 juta, 200 juta itu Anda akan selamat dan bisa melewatinya dengan baik-baik saja. Tidak perlu Anda gali lubang tutup lubang, tidak perlu membuat hutang baru. Karena resiko terberat ketika Anda telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online itu sudah jelas data-data Anda akan di blacklist. Namun si pinjol pasti tidak akan puas dengan keputusan seperti itu. Data Anda hanya cukup di blacklist. Makanya dihadirkanlah debt collector pada Anda untuk menciptakan kepanikan, kecemasan, ketakutan sehingga Anda berpotensi untuk mencari dana talangan. Dan setelah itu Anda berusaha membayar hutang-hutang Anda dengan cara gali lubang tutup lubang tadi. Maka dengan seperti itu hidup Anda akan hancur selamanya dan si pinjol tertawa hidup Anda semakin sengsara. Itulah konsep pinjaman online memiskinkan nasabahnya. Pernah kejadian tetangga saya dan saya ini telat mendapatkan kabar bahwa ada salah satu tetangga saya katanya beliau ini terjerat hutang di pinjaman online. Dan mungkin karena tidak paham dalam cara menyelesaikannya, beliau sampai menjual aset berharganya. Tetapi setelah aset berharganya tersebut dijual, utang pinjol tidak selesai. Walaupun terus Anda berusaha melunasi, tidak selesai karena bunganya terus berjalan, dendanya terus berjalan. Tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Sampai Anda stres pun, sampai Anda menjadi gila pun, hutang pinjol itu tidak akan pernah selesai. Makanya cara-cara yang harus Anda lakukan untuk penyelesaian hutang pinjol jika Anda memang sudah tidak mampu lagi membayar hutang pinjol tersebut, jangan gali lubang tutup lubang. Jangan membayar hutang pinjol dengan membuat hutang baru. Jangan membayar hutang pinjol dengan menjual aset berharga Anda. Semuanya sudah ada, resiko yang terberat yaitu slik OJK, data-data Anda di blacklist, Anda tidak mungkin lagi meminjam uang riba di pinjaman online. Itu sudah ada. Kalaupun si pinjol tidak puas dengan seperti itu dan terus melakukan penagihan, ya sudah, Anda putus komunikasi hidup Anda dengan debt collector. Dari mulai mengganti nomor HP, mengganti email, mengganti WhatsApp, mengganti medsos. Anda selamat dari jeratan utang pinjaman online jika Anda mau mempraktekkan hal itu. Sekuat apapun kekuatan pinjol, mencaci maki Anda, menghina Anda, menakut-nakuti Anda, itu karena kemampuan mereka itu tidak bisa menjangkau Anda yang ada posisinya mungkin di daerah, di perkampungan yang sulit diakses. Makanya dihadirkanlah debt collector untuk menakut-nakuti Anda. Sumber ketakutan, sumber kepanikan Anda itu ada di handphone Anda. Makanya yang harus Anda lakukan adalah segera putus komunikasi Anda dengan pinjaman online tersebut. Saya jamin insya Allah Anda akan selamat dari hutang pinjol, Anda bisa hidup tenang, dan Anda tidak akan lagi diteror melalui chat WhatsApp, SMS, email, dan juga telepon. Oke ya, jadi pahami sampai saat ini, jika Anda belum mempraktekkan ini, maka selamat, Anda akan terus-terusan ditekan habis-habisan oleh debt collector pinjaman online. Nah, ini adalah pengalaman langsung yang sudah saya praktekkan dulu ya. Ketika saya menggunakan pinjaman online dari tahun 2015, ada Akulaku, ada Kredipo, ada Home Credit. Pokoknya banyak pinjol yang sudah pernah saya coba, ada yang memberi pinjaman, ada yang menolak, ada yang tidak di-ACC juga. Itu pengalaman saya sudah cukup lama menggunakan pinjaman online dan faktanya hutang pinjol itu sampai kapanpun tidak akan pernah selesai jika kalian tidak berusaha untuk mengeluarkan diri dari jeratan hutang pinjol tersebut. Kalau Anda terus-terusan diliputan ketakutan, maka sampai kapanpun Anda tidak akan bisa keluar dari jeratan hutang pinjol. Nah, ini khusus untuk orang-orang yang ingin berhenti, ingin menghentikan kepanikan ini, ingin menghentikan semua ini, dan Anda sudah tidak mau lagi dijadikan sapi perah oleh pinjol, tidak mau lagi dijadikan lahan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya oleh pinjol, dan Anda semakin miskin, si pinjol semakin sejahtera.
Dengan cara memutus komunikasi dengan debt collector, maka insya Allah Anda akan selamat dari jeratan hutang pinjol. Dan setelah Anda menggagal bayarkan semua pinjol-pinjol Anda, hidup Anda saya jamin akan lebih baik dari sebelumnya. Padahal sebelumnya ketika Anda terus-terusan merawat pinjol karena ketakutan, kepanikan, dan menjaga nama baik Anda, dislik OJK, menjaga skor kredit Anda, hidup Anda setiap detik tidak aman, tidak nyaman, selalu panik, selalu pusing, selalu stres karena menghadapi utang-utang di pinjol tersebut. Tapi setelah Anda memutuskan untuk menggagal bayarkan semua pinjol Anda, saya jamin hidup Anda akan lebih baik, hidup Anda akan lebih sejahtera, dan rezeki lain tanpa harus meminjam uang di pinjol akan bermunculan pada Anda, dan rezeki Anda akan lebih berkah tanpa riba pinjaman online. Oke, jadi buat teman-teman yang saat ini sedang diliputi kepanikan karena mempunyai utang di pinjol dan Anda tidak mampu lagi membayar, stop pembayaran secara online, jangan lagi melakukan pembayaran dengan cara membuat hutang baru dan gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang adalah hal yang diinginkan oleh pinjaman online untuk menghancurkan hidup Anda selamanya. Bukan saat ini saja, tapi selamanya. Anda akan dimiskinkan oleh pinjaman online. Si pinjol semakin sejahtera, semakin kaya raya, Anda semakin sengsara. Jangan hidup Anda dibuat gelandangan hanya karena terus-terusan setor uang pada pinjaman online. Stop semua pembayaran. Jangan lagi Anda gali lubang tutup lubang. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan kalian yang saat ini masih mengalami kesulitan, masih mengalami kepanikan, saya doakan segera diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah memberikan jalan keluar pada Anda, solusi pada Anda apapun bentuknya, yang jelas mudah-mudahan Anda segera bisa keluar dari jeratan hutang pinjaman online, dari jeratan hutang yang lainnya, dan Allah memberikan rezeki yang lebih berkah, rezeki yang lebih baik lagi tanpa harus meminjam uang riba lagi, baik di pinjol ataupun dimanapun. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.